Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan marilah kita ingat bahwa kita sedang belajar. Meneguhkan peran ijma' ulama. Dalam syariat Islam, kita mengetahui bahwa sumber syariat setelah Al-Quran dan hadis adalah ijma' ulama. Keberadaan ijma' akan menjadi acuan yang mempermudah generasi berikutnya saat menyikapi permasalahan yang sama. Namun, jarang sekali kita mendengar para tokoh ternama yang berdalil atau mengutip ijma' dan orasi dan artikel ilmiahnya. Di sisi lain, ternyata ada sebagian kelompok yang mulai mengaburkan dan tidak mengakui keabsahan ijma'. Di kalangan umat Islam pun, kata ijma' mulai terasa asing dan tidak dikenal. Imbasnya, Al-Quran dan hadis dipahami sendiri seolah-olah belum pernah dibahas ulama. Definisi dan eksistensi ijma'. Sebagai muslim yang mengikuti mazhab Syafi'i, kita pasti tidak asing dengan istilah sumber hukum dalam agama Islam yang berupa ijma'. Ijma' adalah sumber hukum ketiga dalam mazhab Syafi'i setelah Al-Quran dan sunnah Nabi. Adapun yang terakhir dari sumber hukum dalam mazhab Syafi'i dikenal dengan istilah qiyas. Jadi Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dalam kitab Qurratul Ain bisyarhi Waraqati Imamil Haramain dijelaskan bahwa yang dikatakan ijma' secara etimologi adalah al-azmu, yang memiliki arti bermaksud. Adapun secara terminologi, ijma' berarti kesepakatan para ulama atas suatu hukum syariat pasca wafatnya baginda Nabi. Adapun definisi lain yang penulis baca dalam kitab As-Sulam, Abdul Hamid Hakim sebagai pengarangnya menulis bahwa yang disebut dengan ijma' adalah kesepakatan para imam mujtahid tentang suatu problematika syar'i pada suatu masa setelah masa Rasulullah SAW. Maka berangkat dari dua definisi inilah bahwa kesepakatan yang dianggap dalam ijma' sebagai sumber hukum ini memiliki beberapa batasan yang harus dipenuhi. Pertama, kesepakatan yang dianggap adalah kesepakatannya para ulama, bukan kesepakatannya orang awam. Dan yang perlu diketahui lagi bahwa yang dimaksud dengan ulama dalam definisi ijma' adalah para fuqaha saja, yakni mereka yang ahli dalam ilmu fikih atau para mujtahid. Oleh karena itu, jika ada kesepakatan atas suatu hukum yang dilakukan oleh selain para fuqaha atau mujtahid seperti ulama yang ahli usul dan yang lain misalnya, maka kesepakatan mereka tersebut tidak dianggap sebagai hukum yang boleh diikuti. Kedua, kesepakatan yang dianggap sebagai ijma' adalah kesepakatan yang terjadi pasca wafatnya baginda Nabi. Adapun kesepakatan yang dilakukan oleh para sahabat pada masa Nabi masih hidup, maka tidak bisa dianggap sebagai ijma' dalam posisinya sebagai sumber atau dalil hukum. Sebab sumber hukum pada masa Nabi hanya terbatas pada Al-Quran dan Sunnah. Semua permasalahan harus dikembalikan pada keduanya dengan cara mengonfirmasikan masalah tersebut kepada baginda Nabi. Ketiga, kata ittifaq yang berarti sepakat adalah suatu putusan hukum yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Oleh sebab itu, jika yang memutuskan hukum tersebut hanya ada satu orang, maka keputusan yang dihasilkan itu tidak disebut atau tidak bisa disebut sebagai ijma', karena memang keputusan tersebut tidak melalui kesepakatan antar satu mujtahid dengan yang lain. Keempat, harus berupa hukum syariat. Lantaran itulah kesepakatan dalam hukum adat dan hukum akal misalnya tidak bisa dimasukkan dalam kategori ijma', sebab ijma' hanya berkaitan dengan dalil-dalil syariat. Maka sederhananya, rumusan definisi ijma' secara istilah menurut Az-Zarkashi adalah kesepakatan semua mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah terhadap suatu hukum syariat. Hukum inilah yang kemudian dianggap sebagai hujjah dalam agama dan boleh diikuti oleh umat Islam dari masa ke masa. Hal ini berlandaskan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan seperti mana berikut. Nabi bersabda,
Bismillahirrahmanirrahim. La yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillahi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum ala dhalik. Selalu ada dari umatku yang senantiasa menegakkan perintah Allah, tidak dapat mencelakai mereka orang yang menghinanya dan juga orang yang menyelisihinya, hingga Allah datangkan kepada mereka perkaranya, sedangkan mereka tetap kondisi seperti itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalil lain yang juga menegaskan bahwa ijma ini benar-benar dianggap dalam sumber hukum agama adalah sabda baginda Nabi yang artinya, umatku tidak akan tersepakat atas suatu kesesatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Terkait derajat hadis ini, menurut Al-Imam Abdullah bin As-Siddiq atau As-Sadiq Al-Ghumari dalam karyanya yang berjudul Al-Ibtihaj bi Takhriji Ahadisil Minhaj, adalah hadis yang secara makna bersifat mutawatir. Itu artinya hadis ini memiliki indikasi kuat bahwa Allah tidak akan membiarkan umat Muhammad tersesat gegara ada problem baru dalam hukum syariat yang tidak bisa dipecahkan dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi. Oleh karena itu, ulama bersepakat bahwa segala hukum syariat yang bersifat baru dan tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis bisa diselesaikan dengan adanya sumber hukum berupa ijma ini. Sehingga melalui sumber hukum ijma ini, umat tidak perlu takut tersesat ketika ada permasalahan baru dalam lingkup syariat. Cukuplah mereka mengikuti pendapat ulama mujtahid yang telah bersepakat memutuskan suatu hukum syar'i pada hukum syar'i baru tersebut. Dalil lain yang menerangkan bahwa ijma ini memiliki landasan di dalam Al-Quran adalah seperti mana firman Allah yang artinya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Quran surah Luqman ayat 31. Berkaitan dengan ijma ini, maka maksud dari mengikuti jalan di atas adalah mengikuti jalannya para ulama mujtahid, sebab mereka semua adalah orang yang paling mengerti bagaimana caranya menuju Allah Azza wa Jalla melalui kedalaman ilmu syariat yang mereka miliki. Dalil lain yang juga menegaskan diskursus ini adalah firman Allah sebagaimana berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Quran surah Al-A'raf 181. Memahami Quran surah Al-A'raf ayat 181 ini dalam kitab Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Muhammad Ali As-Sabuni mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan kata umat di sini ialah umat Muhammad yang ahli dalam agama, yakni mereka yang benar pemahamannya baik dalam ucapan maupun tindakan. Nah, jika dilihat dari maksud kata umat perspektif Al-Imam Muhammad As-Sabuni, Muhammad Ali As-Sabuni, maka yang pantas dimaksud umat adalah para mujtahid, bukan semua umat secara umum. Alasan mengapa hanya berlaku kepada para ulama mujtahid adalah karena hanya mereka lah yang bisa memberi petunjuk dengan benar sesuai tuntunan agama. Dengan kata lain, mereka tidak akan asal-asalan di dalam memutuskan suatu perkara, sebab mereka sadar bahwa keputusannya tersebut nantinya akan dinilai sebagai sumber hukum dan akan diikuti oleh umat secara umum. Nah, atas kenyataan inilah kita kini bisa menyimpulkan bahwa posisi ijma ini benar-benar sah untuk kita jadikan sebagai sumber hukum. Jadi kita tidak perlu ragu untuk mengikuti ijma ulama atas suatu hukum syar'i baru yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Sebab sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa ijma ini adalah sumber hukum dalam agama Islam yang sah untuk kita ikuti. Adapun pembahasan terkait rincian dan pembagian ijma akan dijelaskan insyaallah di kajian berikutnya insyaallah. Semua selamat mendengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.